Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita tadi sudah membahas mengenai analisis kelayakan usaha, kemudian aspek-aspek yang harus kita pahami di analisa aspek produksi dan operasional. Di dalam materi SKB atau studi kelayakan bisnis ini, di sesi part yang ketiga, kita akan membahas juga mengenai analisis aspek manajemen. Nah, hakikat analisis manajemen itu adalah mencari dan menentukan atau memilih faktor kunci sukses yang akan diberdayakan. Kemudian juga kita harus mencari faktor-faktor kelemahan apa yang bisa diperbaiki, serta ancaman yang bisa diatasi agar perusahaan kita ini memiliki keunggulan untuk nantinya bisa meraih peluang-peluang yang bisa kita ambil. Paham ya? Jadi kalau dari aspek dari manajemen mungkin teman-teman pernah dengar analisa SWOT ya. Nah, analisa SWOT itu adalah analisa untuk mencari strength atau kekuatan, kemudian W atau weakness atau kelemahan, O untuk opportunity atau peluang, T adalah untuk threat atau ancaman. Jadi ini bisa dipakai nih, analisanya ini bisa dipakai untuk menganalisis manajemen di dalam studi kelayakan bisnis. Nah, oke. Kemudian kita lihat dulu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam analisis manajemen. Di sini ada paling tidak ada 4 komponen yang harus dianalisa sebelum teman-teman itu benar-benar melakukan atau menjalankan satu proyek atau satu usaha. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemilikan. Jadi unit bisnis ini itu harus jelas dulu siapa pemiliknya, apakah kita satu orang atau kita kongsi dengan orang lain. Kalau kita kongsi atau kita berpartner dengan orang lain itu harus jelas juga. Seperti apa? Jelasnya itu apakah pihak partner kita itu adalah partner yang aktif, ikut juga memanage atau mereka partner yang pasif. Jadi hanya terima pembagian hasil saja. Nah, itu harus jelas di awal. Apa kerugiannya, apa keuntungannya itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Kemudian dari sisi organisasi, contohnya itu adalah struktur organisasi atau bagan. Teman-teman tahu kan ya struktur organisasi itu STO itu kan harus jelas laporannya kepada siapa, siapa yang di pucuk pimpinan, CEO-nya, kemudian ownernya mungkin ya, kemudian manajer-manajer itu laporannya kemana, kemudian bentuk strukturalnya itu seperti apa, bawahannya manajer tuh ada siapa saja. Nah, itu harus jelas juga dari awal. Sebelum benar-benar dibuka atau dijalankan bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian juga ada tim manajemen. Tim manajemen itu nanti bisnisnya ini bakal dikelola sendiri atau kita melibatkan pihak ketiga yang profesional atau gimana? Atau mungkin teman-teman juga bisa memilih juga mungkin seperti apa sih model bisnisnya yang kita pilih? Apakah dropship, apakah penjualan langsung, apa kita jualannya itu dengan cara agen atau bagaimana? Kan ada banyak pilihan ya untuk model bisnisnya. Nah, itu juga dari awal teman-teman sudah harus, oh aku mau untuk paling cocok nih model bisnis yang paling cocok untuk perusahaan saya mungkin bisa MLM, you know, who knows ya. Atau mungkin kita bisa pilih dropship saja deh yang tidak terlalu memakan banyak modal dan lain-lain. Itu sih silahkan bisa didiskusikan sejak awal gitu ya. Kemudian karyawan juga itu disesuaikan baik dari jumlahnya, terutama untuk kualifikasinya. Tadi ya, seperti yang sebelumnya di video yang sebelumnya saya juga membahas mengenai uh, kebutuhan dari kualifikasi dari SDM-nya kita. Kalau untuk perusahaannya mungkin UMKM yang contoh bikin kerupuk, nah kita tidak perlu menuntut SDM yang punya kualifikasi tertentu. Ya,
kita bahkan bisa memperdayakan atau memberdayakan ibu-ibu rumah tangga atau bahkan nenek-nenek gitu yang masih seger ya, yang masih usianya belum renta banget gitu, itu bisa kita berdayakan, bisa juga. Tetapi kalau perusahaannya kita atau produknya kita itu adalah produk digital, kemudian perusahaannya juga high tech dan lain-lain, tentu saja kita lebih efisien kalau kita itu memberdayakan mungkin eh, usia muda ya, karena usia muda ini kan lebih lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, kemudian lebih mudah juga diajarin gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang harus dianalisa dalam manajemen. Nah, ini dalam model analisis manajemen ini pendekatannya banyak ya. Nanti teman-teman boleh baca sendiri juga biar teman-teman bisa membedakan dan juga bisa lebih paham perbedaan antara pendekatan empiris atau pendekatan kasus, juga ada pendekatan perilaku antar pribadi, pendekatan perilaku kelompok, dan juga pendekatan sistem sosial yang kooperatif. Ada juga yang disebut dengan pendekatan sistem sosioteknis, teori keputusan, kemudian ada pendekatan sistem, kemudian ada juga pendekatan kontingensi atau situasional, dan juga pendekatan peran manajerial, dan juga pendekatan operasional. Jadi nanti teman-teman silakan bisa dibaca sampai dengan halaman 162 di PDF yang akan saya share. Oke? Bisa dipahami ya. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan bisa melalui WhatsApp group, atau nanti mungkin bisa lebih jelasnya nanti bisa dibahas di saat praktikum untuk SKB yang akan di handle atau dipandu oleh Bapak Triyuwono ya. Oke, saya cukupkan dulu materi kita kali ini. Jadi ada 3 part ya yang membahas mengenai analisis kelayakan usaha, analisis aspek produksi atau operasional, dan analisis aspek manajemen. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila tadi tidak ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu membuka kolom diskusi, atau kita bisa menjadwalkan untuk bahasan kelas offline atau kelas Zoom juga bisa ya, atau bisa juga diskusinya melalui WhatsApp group. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.